Selamat bergabung kembali sahabat-sahabat semua. Kita sudah membuat database. Database kita bisa lihat, database yang sudah kita buat adalah namanya kita Asia Millennial Development. Di dalam Asia Millennial Development ada 4 tabel yang kita buat. Sedangkan tabel yang di atas ini di-create karena kita menggunakan identity, sehingga ini di-create otomatis oleh template yang kita sudah miliki. Nah, sekarang kita akan menambah satu tabel lagi namanya DHT untuk melakukan tracking terhadap sensor DHT atau sensor suhu ruangan dan kelembapan ruangan. Juga kita akan merubah nama kolom di database dari node menjadi nodes. Mari kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita kembali ke folder project. Di dalam folder IoT kita tambahkan folder baru. Kita sebut namanya trackings. Di dalam trackings kita tambahkan kelas. Kita beri nama DHT. Nah, sebelum kita membuat DHT, kita menambahkan dulu satu jenis status kenyamanan atau comfort status daripada suhu. Kita tambahkan inem namanya comfort status. Terus barulah kita isi apa saja kolom daripada DHT. Kalau di database disebut kolom, di modelnya C# disebut property. Jadi propertinya dari DHT akan menjadi sama dengan kolom dari database. Nah, ini dia. ID adalah primary key, sensor event ID adalah foreign key dari sensor event. Jadi sensor event itu adalah tempat menampung data yang diambil dari sensor, kemudian dari sana dipindahkan ke DHT. Karena di sensor event menerima semua jenis sensor. Nah, di DHT ini hanya menyimpan sensor dari DHT. Jadi kalau di sensor event adalah semua sensor diterima di sana, terus kemudian untuk DHT dipindahkan ke tabel DHT. Nanti untuk tracking selanjutnya juga akan dilakukan hal yang sama. Misalkan untuk data GPS, data tracking color, dan jenis-jenis sensor lain yang memiliki field atau kolom-kolom data yang berbeda-beda. Nah, sekarang setelah kita menambah kelas, kita harus merubah DB konteks kita untuk menambah tabel baru. Nah, tabel baru yang kita tambahkan, pertama yang akan dikenal oleh aplikasi, kita bikin di DB setnya. Terus kemudian, ini masih ada yang salah. Tadi waktu kita menambahkan DHT sensor, DHT kelas, ada namespace yang harus kita rubah, karena namespace ini otomatis diberikan sesuai dengan folder-folder yang dimiliki DHT. Tetapi supaya seragam semua entity atau kelas atau tabel, kita hanya menggunakan namespace Asia Millennial Entities. Jadi sekarang kita hapus. Nah, kita kembali ke DB Context, DHT-nya sudah dibenarkan. Nah, terus kemudian kita tambah lagi nama yang akan disebutkan di database, yaitu di model builder. Kita tambahkan di sana, namanya kita sesuaikan dengan kelasnya. Kita ulangi. Nah, ini adalah kelas DHT yang dikenal oleh aplikasi. Ini adalah DHT menjadi nama database di SQL Server. Terus kemudian IoT adalah grupnya dari tabel itu ada di grup mana. Nah, berikutnya kita melakukan migration. Jadi kita migrate baru, add migration. Kita beri nama tambah tabel DHT dan
rubah node sensor. Nah, node sensornya kita lupa, belum kita rubah, tapi bisa kita rubah dulu sekarang. Nah, di sensor ini ada node, kita tambahkan return S. Nah, kalau kita lihat di database kita, itu namanya masih node. Nah, nanti setelah kita migrate, yang node ini akan menjadi ini. Node ini nanti akan berubah menjadi nodes. Nah, baru kita lanjutkan migrate yang tadi yang saya sebutkan. Enter. Sedang generate script untuk persiapan database. Nah, sekarang sudah muncul script yang akan dirubah nanti menjadi SQL script oleh update database. Nah, sekarang ini adalah merubah nama node menjadi nodes. Jadi ini nama yang lama, ini nama yang baru. Sedangkan ini adalah meng-create tabel baru di database. Nah, ini seandainya kita sudah diupdate, tapi dikembalikan ke versi semula, ke sebelum update, ini akan dilakukan. Nah, sekarang kita migrate database-nya. Sebelum kita migrate, kita perhatikan database kita sekarang. Di sini belum ada DHT, ini masih nodes. Sekarang kita update database-nya. Database. Nah, di sini dia mengenerate SQL script dan langsung dilakukan SQL script-nya, langsung di-execute SQL script-nya. Hasilnya akan menjadi, nah di sini masih node, DHT belum ada, tetapi kalau kita refresh, otomatis refresh. Nah, node ini sudah menjadi node dan DHT baru muncul. Nah, itu dia perubahan, bagaimana merubah database. Bisa juga kita menghapus kolom, merubah nama, menambah kolom, menambah tabel. Nah, di sini dengan hanya melakukan perubahan di kelas, semua database akan otomatis berubah tanpa membuat script baru. Terima kasih, sekian sahabat-sahabat Indonesia semuanya.